Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi ini materi yang ke-12, kita ada 13 materi. Ini hukum taklifi dan hukum wad'i. Setiap orang Islam harus memahami kaitannya dengan macam-macam atau bentuk-bentuk dari hukum yang dikenai kepadanya atau dibebankan kepadanya oleh syara. Begitu manusia sudah mukallaf, sudah baligh, berakal, maka dia akan dikenai hukum oleh syara. Oleh karena itu, dia harus memahami bagaimana tentang hukum tadi, termasuk hukum wajibkah, atau haramkah, atau mubahkah, dan begitu seterusnya. Sehingga harus bisa memahami tentang hal ini. Nah, materi ini kita akan bahas tentang hal itu, yaitu ketika orang sudah mukallaf, sudah baligh, ya, berakal, maka dia harus memahami kaitannya dengan hukum ya, yang dikenainya, yang terkena dia terkena beban dari syariat untuk dijalankan. Pertama, kita bahas terlebih dahulu kaitannya dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang berupa perintah, larangan, dan juga alternatif untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi hukum yang berupa perintah, ada perintah, atau juga bisa larangan, dan juga alternatif. Alternatif itu pilihan, mau yang A mau B, atau yang B. Baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Alternatif, boleh silakan mau dilakukan atau tidak dilakukan. Itu namanya hukum taklifi. Hukum taklifi ini dapat dilihat dari dua aspek yang meliputi, yaitu ada aspek tuntutan dan juga ada aspek pilihan. Tuntutan untuk dilakukan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Dan juga aspek pilihan, boleh ditinggalkan, boleh juga dilakukan. Pembagian hukum taklifi berdasarkan aspek tuntutan terbagi menjadi dua hal, yaitu hal yang dituntut serta bagaimana bentuk tuntutannya. Dari aspek yang dituntut, hukum taklifi terbagi menjadi dua, yaitu ada hal yang dituntut untuk dilakukan dan ada hal yang dituntut untuk ditinggalkan. Dilihat dari bentuk tuntutannya, hukum taklifi dibagi menjadi dua, yaitu tuntutan yang pasti dan tuntutan yang tidak pasti. Dalam artian penekanannya ada dan ada yang penekanannya kurang ditekankan. Hukum taklifi dilihat dari aspek pilihan terbagi menjadi dua, yaitu pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ini hukum taklifi. Ya, jadi bisa dipahami dari sini, kita akan mendapatkan seorang mukallaf akan mendapatkan perintah dan juga larangan dari agama dan juga pilihan mau dilakukan ataukah tidak dilakukan. Nah, yang semacam itu namanya hukum taklifi. Ya, pembagian hukum taklifi sekarang. Hukum taklifi kalau dilihat dari bentuk tuntutannya dapat dibedakan menjadi pertama, perintah melakukan perbuatan secara tegas dan pasti. Atau bisa disebut dengan ijab. Perbuatannya disebut dengan wajib, pengaruh perbuatannya disebut dengan wujub. Ya. Hukum yang bersifat wajib itu kan jelas perbuatan yang menghasilkan pahala bagi yang melakukannya dan menghasilkan dosa bagi yang tidak melakukannya atau melanggarnya. Sebagai contoh, mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, itu kan wajib. Ini tergolong hukum taklifi, jadi wajibnya sholat 5 waktu itu tergolong hukum taklifi yang berupa perintah. Yang perintahnya itu harus dilakukan secara tegas dan pasti. Ya, karena wajibnya itu wajib, ya sangat wajib. Tidak kemudian wajib tapi ditinggalkan tidak punya dampak. Nah, kalau ini ditinggalkan punya dampak dosa, punya dampak nanti diancam siksa. Ya. Kemudian perkara yang bersifat wajib ini dibedakan menjadi ada wajib dari segi tuntutan
yang pasti dan tidak pasti. Jadi ada tuntutan yang pasti dan ada tuntutan yang tidak pasti. Yaitu wajib muayyan ya, dan juga wajib mukhayyar. Kalau wajib muayyan itu perbuatan yang tuntutannya jelas. Seperti contoh, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Karena Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun sholat. Dan itu wajibnya itu adalah wajib muayyan dan pasti. Tuntutannya itu pasti. Setiap sholat, setiap rakaatnya harus ada membaca surat Al-Fatihah. Kalau wajib mukhayyar, itu kebolehan memilih satu tuntutan dari tuntutan yang telah diberikan. Contoh misalkan kafarot. Kafarot melanggar sumpah. Di mana ada 3 opsi kewajiban untuk kafarot itu. Nah, kewajiban ini sifatnya itu boleh memilih yang mana. Pilih antara 1, 2, atau 3 yang dipilih. Tapi harus dilakukan. Cuma dilakukannya itu mukhayyar, disuruh memilih. Boleh yang ke-1, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Itu pilihan, wajib yang berupa pilihan. Jadi ada yang tuntutan itu pasti, tertentu, pada objek tertentu, dan juga ada yang kemudian disuruh memilih dari beberapa opsi. Itu perintah melakukan perbuatan yang secara pasti, yaitu wajib. Kemudian wajib bisa juga dilihat dari segi ketersediaan waktu. Adanya waktu untuk melaksanakannya. Ada wajib mudhoyak dan ada wajib muwassa. Ini kaitannya dengan kewajiban yang berkaitan dengan ketersediaan waktu. Adanya waktu, adanya kesempatan, itu terbagi menjadi 2. Ada wajib mudhoyak. Wajib mudhoyak itu ketika waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang wajib itu dia masih dibatasi oleh waktu. Itu namanya wajib mudhoyak. Seperti misalkan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan itu dibatasi, yaitu hanya sebulan. Setelah sebulan selesai. Nah, ini adalah namanya wajib mudhoyak, wajib yang kemudian dibatasi oleh waktu, adanya waktu. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Kemudian ada wajib yang muwassa. Wajib muwassa itu ketika ketersediaan waktu itu lebih banyak untuk melakukan perkara wajib daripada waktu yang dibutuhkan. Hal ini memungkinkan mukallaf untuk memilih waktu melaksanakan sesuatu yang wajib yang selagi masih ada batas waktu. Sebagai contoh, sholat asar. Sholat asar itu ya, termasuk muwassa. Ya. Silakan selama masih ada waktu bisa dilakukan kapanpun. Ya, silakan. Tapi kalau puasa kan tidak. Ya, sampai hanya bulan Ramadan saja, tidak bisa kemudian sampai bulan-bulan yang lain. Itu namanya wajib muwassa. Jadi ada wajib mudhoyak yang memang dibatasi waktu untuk penentuan perbuatannya. Kemudian ada yang muwassa. Boleh kapanpun dilakukan, tapi tentunya tetap ada waktu. Cuma dalam waktu itu dia melakukannya kapanpun boleh. Kemudian wajib kalau dilihat dari orang yang terkena beban, ya terkena beban kewajiban untuk melakukannya itu terbagi menjadi 2. Ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Wajib ain itu adalah perkara wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Ya. Wajib ain dan itu per individu. Ya, per individu. Misalnya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Per individu orangnya terkena beban. Siapapun orangnya kalau sudah mukallaf dan tidak bisa diwakili kalau yang wajib ain ini. Masing-masing orang harus melakukannya. Berbeda dengan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu sifatnya kolektif. Sehingga begitu ada orang yang melakukannya, maka tuntutan bagi yang lain itu gugur. Ini wajib kifayah. Seperti misalkan kewajiban mengurus jenazah. Begitu ada orang yang sudah mengurus, maka yang lain kewajibannya gugur. Tapi kalau tidak ada, maka semuanya berdosa. Karena terkena wajib semuanya. Ya. Tapi kalau sudah ada orang yang memulai, maka yang lain itu tidak wajib lagi. Sudah gugur kewajibannya.
Kemudian ada wajib yang dilihat dari kadarnya. Ada wajib yang muhaddad dan ada wajib yang ghairu muhaddad. Wajib yang muhaddad itu adalah sesuatu yang wajib yang telah ditentukan jumlah atau kadarnya. Contoh, jumlah sholat wajib, ya, sholat rakaat, sholat wajib itu sudah tertentu. Ya. Maghrib ada 3, Isya ada 4, subuh ada 2, zuhur ada 4, asar ada 4. Itu namanya wajib yang muhaddad. Terkena kadar atau jumlah dilakukannya itu ya sudah dipastikan, sudah ada batasannya. Kemudian ada wajib yang ghair muhaddad, tidak dikenai batasan jumlah. Ya. Perkara wajib yang memang tidak ada ketentuan jumlah. Seperti contoh, wajiban menuntut ilmu. Ya. Tidak ada kemudian menuntut ilmu itu menuntut ini wajib. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu itu wajib, tapi tidak ada batasnya. Kapanpun orang itu mencapai derajat keilmuan yang kapasitas kemampuan yang seperti apa, silakan saja. Tidak ada batasannya. Nah, itu namanya wajib ghairu muhaddad. Itu kaitannya dengan dilihat dari kadarnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, perintah melakukan perbuatan yang harus dilakukan tapi tidak tegas. Tidak tegas. Kalau yang tadi kan perintah untuk melakukan perbuatan tegas. Tegas. Kalau ini perintah untuk melakukan perbuatan tetapi tidak tegas. Kemudian dikenal dengan atau disebut dengan nadbun. Perbuatannya disebut dengan mandub ya, atau sunnah atau mustahab. Sementara pengaruh perbuatannya juga disebut dengan nadbun. Perkara mandub ini merupakan perkara yang tidak mengikat, sehingga pelakunya akan dapat pahala ketika dia melakukannya, sedangkan yang melanggar atau tidak melakukan perbuatan itu ya tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya mandub ya, atau sunnah yang sering kita kenal adalah sunnah. Perkara mandub ini dapat dibedakan menjadi ada sunnah ain. Sunnah ain itu berarti perkara yang dianjurkan pada setiap individu mukallaf. Setiap individunya itu dianjurkan untuk melakukan apa? Sholat sunnah rawatib, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, gitu ya. Itu diantaranya contoh yang sunnahnya itu sunnah ain. Per individu dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian ada sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah ini sesuatu sunnah yang memang dianjurkan, tetapi sifatnya kolektif. Begitu ada orang yang sudah melakukannya, maka kesunahan bagi yang lain sudah gugur. Seperti misalkan contohnya mendoakan orang yang sedang bersin. Ya. Nah, orang bersin, alhamdulillah. Ya. Kemudian, yarhamukallah. Yang orang bersinnya membalas lagi, yahdikumullah. Nah, itu misalkan. Nah, yang mendoakan itu, kalau sudah ada yang mendoakan, itu kita cukup, ya, kesunahannya sudah gugur. Ya. Tapi kalau belum ada yang mendoakan, maka kita sunnah untuk mendoakan orang yang sedang bersin tadi. Kemudian ada sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang memang banyak dikerjakan oleh Rasulullah. Dan hampir tidak pernah Kanjeng Nabi itu meninggalkannya. Sehingga bagi mukallaf, ya, itu sunnahnya adalah sunnah mu'akkad. Memang tidak diwajibkan oleh Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi melakukannya dan rutin. Hampir Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak wajib, maka itu namanya sunnah mu'akkad. Yang sangat dikukuhkan, yang sangat dikuatkan. Contohnya misalkan sholat Idul Fitri. Kemudian ada sunnah ghair mu'akkad. Sunnah ghair mu'akkad ini sunnah yang biasa dikerjakan oleh Nabi, namun tidak begitu sering seperti hanya yang mu'akkad tadi. Tidak begitu sering, tapi biasa dilakukan oleh Nabi. Contohnya bersedekah pada fakir miskin. Kanjeng Nabi kan tidak selalu melakukan itu ya, tetapi memang biasa dilakukan oleh Nabi. Begitu ada kelebihan, ya Kanjeng Nabi pasti akan melakukan sedekah kepada fakir miskin. Kemudian ada perintah untuk menghindari suatu perbuatan secara tegas. Kalau yang tadi perintah untuk melakukan perbuatan, kalau ini menghindari atau meninggalkan perbuatan dan dilakukan harus dengan tegas. Perintah larangannya itu tegas. Makanya kemudian disebut dengan tahrim. Perbuatannya disebut dengan haram. Dan sesuatu yang pengaruh perbuatannya itu disebut dengan hurmah.
perkara haram ini menimbulkan dosa bagi para pelakunya dan menimbulkan pahala bagi yang menjauhi sesuatu itu. Perkara haram ini dibagi atau dibedakan menjadi dua. Ada haram yang bersifat mutlak, dikarenakan memang perbuatan itu sendiri, murni perbuatan itu adalah sesuatu yang haram, seperti misalkan membunuh itu ya membunuh itu haram, mencuri itu haram, dan lain sebagainya. Ada juga haram karena ada sebab ya, yang membuatnya berubah menjadi haram. Awalnya tidak haram, tapi ada sebab lain yang mengakibatkan itu haram. Contoh, jual beli. Nah, jual beli itu kan boleh, ya, tidak haram jual beli itu. Tetapi jual belinya dengan menggunakan sistem riba. Nah, sistem riba inilah yang menyebabkan jual belinya menjadi haram. Awalnya jual belinya tidak haram, tapi karena ada embel-embel sistemnya itu dengan menggunakan riba, maka jual belinya jadi haram. Kemudian ada perintah untuk meninggalkan, tetapi tuntutan untuk meninggalkan itu tidak tegas, tidak pasti. Kalau yang tadi kan pasti. Nah, yang seperti ini namanya disebut dengan karohah. Pengaruh perbuatannya disebut karohah. Ya. Sedangkan perbuatannya disebut dengan makruh. Ya, perkara makruh ini dibedakan menjadi dua. Ada yang makruh tanzih dan ada yang makruh tahrim. Makruh tanzih itu perbuatan yang lebih dianjurkan untuk ditinggalkan daripada melakukannya. Ya, lebih dianjurkan untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Seperti contoh merokok. Nah, merokok itu makruh tanzih. Ya, makruh yang lebih baik lebih dianjurkan untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Itu diantaranya adalah merokok. Ya. Karena selama ini kita tentunya tidak bisa memberikan argumentasi menilai sisi baik atau manfaatnya rokok. Mungkin bagi orang-orang yang fokus, kita pengen fokus, rokok ini diantaranya bagian dari itu. Ya pokoknya cari kemanfaatan baru, kalau kaitannya dengan hukum itu, semakin banyak manfaatnya, maka akan semakin lebih baik hukumnya naik. Akan bisa jadi malah menjadi wajib. Kalau memang kebaikan itu hilang ketika tidak dilakukan. Tetapi kalau misalkan semakin buruk, semakin maldorot, ya, maka akan semakin turun ininya. Maka bisa jadi makruh minimal, atau bahkan bisa jadi haram kalau memang maldorotnya sangat bahaya sekali dan tidak ada manfaat satupun. Ya. Karena itu harus dicari ya, rokok itu kemanfaatannya apa. Mungkin bagi orang yang beralasan ya, kalau saya tidak merokok, maka saya tidak fokus dalam belajar, misalnya gitu. Ya. Kalau betul-betul memang tidak fokus karena tidak merokok, ya berarti merokok ini tidak sampai kemudian makruh atau bisa sampai pada haram ya, bisa malah sunnah atau bahkan bisa jadi wajib ya. Karena belajarnya wajib sementara rokok. Atau misalkan gini, ada orang sholat kalau tidak merokok dulu dia tidak khusyuk sholatnya. Nah misalkan seperti itu, wah ini rokoknya membuat manfaat yang luar biasa ya. Maka bisa jadi wajib merokok pada saat bagi orang ya, tentunya bagi orang yang ketika tidak merokok itu sholatnya tidak khusyuk. Kemudian ada makruh tahrim ya. Makruh tahrim itu semua perbuatan yang larangannya tidak pasti atau berasal dari dalil yang zoni. Zoni itu ya sekitar 75% lah kalau di persentase itu. Misalkan memakan daging ular. Perbuatan yang larangannya tidak pasti. Ya, ini daging ular ini nggak jelas. Mana yang kemudian orang mengharamkan ular? Nah, misalnya gitu. Dari sisi apa? Nah, lebih banyak ke syubhat gitu ya. Lebih banyak ke syubhat yang belum jelas kaitannya dengan itu. Tidak pasti atau tidak, perbuatan larangannya itu tidak tegas. Tetapi larangan itu bisa dilakukan karena ada zoni, ada sifat yang 75% itu haram. 75% mendekati haram. Sehingga itu namanya makruh tahrim, jadi mendekati ya, dengan larangan itu sifatnya zoni. Itu kaitannya dengan hukum taklifi. Sekarang kita beralih pada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum di mana segala hal yang terkait dengan hukum taklifi itu nanti akan ada argumentasi, ya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum wad'i ini tidak berhubungan langsung dengan tuntutan Allah, ya, tetapi kaitannya dengan
adanya sebab, adanya syarat, adanya yang manik, adanya sah, adanya batal. Gitu. Jadi tidak langsung berkaitan dengan ibadahnya, tetapi kaitannya dengan teknis, ya mungkin teknis bahasa istilahnya. Jadi hukum ini adalah kaitannya dengan teknis. Apa yang menyebabkan wajib? Apa yang menyebabkan haram? Syarat-syaratnya apa? Sesuatu yang mencegahnya apa? Sahkah atau batalkah? Nah ini namanya hukum wad'i. Ada beberapa ulama yang kemudian menambahkan ada rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah dimasukkan ke dalam bagian pembahasan hukum wad'i. Sehingga kalau hukum taklifi itu kaitannya dengan tuntutan Allah, ya, apakah tuntutan untuk dilakukan atau tuntutan untuk dilarang atau disuruh memilih takhir, ya, antara dilakukan atau tidak dilakukan. Itu kaitannya dengan hukum taklifi. Tapi kalau hukum wad'i ini kaitannya mungkin istilah sekarangnya adalah teknis, ya, kaitannya teknis bukan secara langsung, tapi teknis di belakang, di balik layar, nah, itu ya. Nah, mainnya itu di balik layar, sehingga tidak begitu nampak tentara terhadap hukum, ya. Tapi penting, ya, karena kaitannya dengan bangunan dari hukum atau tuntutan itu sempurna ya karena mengetahui wad'inya. Ada sebabnya, ada syaratnya, ada maniknya, ada sah atau tidaknya. Yang pertama kita bahas sebab terlebih dahulu. Sebab itu adalah sesuatu yang menjadikan ada atau tidak adanya suatu hukum. Ya, sebab. Ya, ada dan tidak adanya suatu hukum itu karena sebab. Hal ini misalkan si A menyebabkan bahwa B itu akan melakukan sesuatu. Tidak adanya A, maka B tidak melakukan sesuatu. Nah, itu berarti B melakukan sesuatu itu tergantung dari sebab itu adanya A. Ulama membedakan antara sebab dengan yang lainnya. Ya. Ilat, ya, sebab dengan ilat. Hampir sama ya, ilat itu kan alasan hukum. Ya, sebab ini penyebab adanya hukum atau tidak adanya hukum. Para ulama membedakan antara ilat dengan sebab. Kalau ilat itu alasan yang mengakibatkan adanya hukum taklifi, itu namanya ilat. Contoh, ilat diharamkannya khomer. Apa? Memabukkan. Nah, adanya memabukkan atau ilat memabukkan. Inilah kemudian muncul hukum taklifi, yaitu haram meminum khomer. Kenapa? Karena ada ilat, yaitu memabukkan. Kalau tidak ada ilat, ya tidak lagi haram. Kemudian kalau sebab adalah tanda atau tolok ukur, atau waktu pelaksanaan hukum taklifi. Itu kalau sebab. Jadi kalau sebab itu tanda atau tolok ukur atau waktu pelaksanaan dari hukum taklifi. Ya, contoh, datangnya Idul Fitri ditandai dengan kemunculan hilal. Ya. Bukan kemudian Homer ditandai dengan adanya memabukkan, bukan. Ya. Jadi yang mengakibatkan haramnya itu ya karena memabukkan. Gitu. Tapi kalau Idul Fitri, ya mulai dilakukannya sholat Idul Fitri ya karena ada kemunculan hilal. Nah, itu namanya sebab. Jadi hilal ini menyebabkan adanya sholat Idul Fitri. Ya, hilal tanggal 1 Syawal, maka mengakibatkan bahwa Idul Fitri itu ada. Itu kaitannya dengan sebab. Kalau menurut Imam Hanafi, membedakan sebab menjadi 6. Ada sebab di luar kemampuan mukallaf, atau dalam hal ini seperti keadaan darurat. Contohnya kebolehan memakan bangkai karena tidak memiliki makanan lagi. Ya, ini adalah merupakan sebab di luar kemampuan mukallaf. Kalau tidak makan bangkai, mati. Kalau memakan bangkai tapi haram, ini gimana? Maka jadi boleh. Boleh memakan bangkai karena tidak ada makanan lagi selain itu. Yang kalau tidak dimakan, itu akan menyebabkan madharat, bahaya yang lebih besar. Kemudian ada sebab di dalam kemampuan mukallaf. Ada juga menghendaki keterikatan antara sebab dengan musabab. Contoh, menikah menimbulkan munculnya kewajiban suami atau istri. Sebab musabab. Ini namanya membedakan ya antara sebab itu. Masing-masing sebab itu ada keterikatan antara sebab dan musabab. Kemudian mengerjakan sebab dan secara otomatis mengerjakan musabab. Ya, secara otomatis, ya, secara otomatis. Seperti hukuman kisos dalam pembunuhan. Gitu.
membunuh, maka akan mendapatkan musabab, ya. Sebabnya apa? Kok kisos? Ya karena ada pembunuhan. Dan otomatis itu akan langsung ya, terkena. Kemudian orang yang mengerjakan sebab beserta syarat dan ketiadaan penghalang, maka tidak dapat mengelak dari musababnya. Adanya hak jual beli melalui jual beli. Meskipun tidak mau memiliki, ia tidak bisa lepas dari hak itu. Sebenarnya dia nggak mau memiliki, tetapi dia beli. Ya, terkadang kan biasanya ada orang penjual yang mungkin dikasihani, akhirnya dia sebenarnya nggak mau membeli itu, tapi karena kasihan akhirnya dibeli. Nah, jual beli inilah kemudian mengakibatkan hak milik itu miliknya si pembeli. Nah, walaupun pembelinya nggak berniat memiliki, tetapi ya dia sudah membeli, maka hak itu sudah ada di sana. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah syarat. Kalau yang pertama tadi adalah sebab, yang kedua adalah syarat. Yang disebut dengan syarat adalah sesuatu keberadaan yang tidak selalu menimbulkan hukum. Ya, tidak selalu menimbulkan hukum. Adanya syarat itu tidak selalu menimbulkan hukum. Jadi syarat dan sebab itu dapat dikatakan sama. Itu sama-sama menimbulkan hukum, tapi kalau syarat tidak dapat selalu menimbulkan hukum. Kalau sebab selalu menimbulkan hukum, tapi kalau syarat tidak selalu menimbulkan hukum. Contoh, terlihatnya hilal merupakan sebab datangnya tadi Idul Fitri. Tapi setelah melaksanakan wudhu, seseorang belum dikatakan bahwa sholatnya sah. Karena untuk melaksanakan sholat juga harus menghadap kiblat. Ini namanya adanya syarat, yaitu wudhu ya, sebelum sholat itu belum tentu kemudian mengakibatkan adanya hukum sholatnya ya. Nah, tapi harus mengambil syarat yang lain, yaitu menghadap kiblat. Tapi beda dengan Idul Fitri. Dengan adanya hilal, maka otomatis Idul Fitri ada. Bukan kemudian ada hilal belum tentu Idul Fitri ada. Harus ada ini begitu. Nah, itu namanya sebab ya. Tapi kalau syarat itu belum tentu dapat menimbulkan. Kaitannya dengan ini, syarat itu dibedakan dengan rukun. Ya. Kalau rukun itu segala sesuatu yang dipenuhi saat melaksanakan suatu hukum atau sudah masuk dalam rangkaian hukum tadi. Contoh, membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun di dalam sholat, sehingga ada di dalam sholat. Saat melakukan sholat, maka pada saat itulah kemudian wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau syarat, segala sesuatu yang dipenuhi sebelum melaksanakan suatu hukum dan dilakukan di luar pelaksanaan hukum tadi. Kalau sholat kaitannya dengan hukum sholat, ya, maka syarat itu ya berarti sebelum melakukan sholat. Nah, ada beberapa ya, misalkan ada wudhu, ada menutup aurat, ada menghadap kiblat dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah manik. Manik itu adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan suatu hukum itu menjadi hilang atau menjadikan hukum itu menjadi batal. Itu namanya manik. Sesuatu yang mencegah hukum itu menjadi sah, yang menghalangi suatu hukum atau menjadikan hukum menjadi batal. Itu adalah manik. Ada dibedakan manik itu, ada manik yang terhadap hukum, yaitu adanya penghalang yang menyebabkan batalnya hukum. Penghalang ini menyebabkan batalnya hukum. Seperti contoh, terhalangnya perolehan waris dikarenakan pewarisnya itu berbeda agama dengan ahli waris. Nah, itu namanya pencegah atau penghalang terhadap hukum yang menyebabkan batalnya hukum. Contohnya misalkan ketika ada perolehan waris, tetapi antara pewaris dengan ahli waris itu berbeda agama. Maka otomatis berbeda agama itu menjadi penghalang adanya hukum waris. Kemudian ada manik yang mencegah atau penghalang terhadap sebab hukum. Kalau tadi terhadap hukum, kalau ini terhadap sebabnya. Yaitu adanya penghalang yang menjadikan gugurnya sebab hukum sehingga berdampak pula pada batalnya hukum. Sebabnya tidak ada, ya berarti hukumnya juga tidak ada. Misalkan contoh, seseorang memiliki harta satu nisab, tetapi tidak memiliki kewajiban zakat karena hutang yang mengurangi nisab tadi.
Jadi ada orang yang sudah satu nisab, tapi hutangnya banyak. Ya, hutangnya banyak. Maka karena ada hutang banyak inilah mengakibatkan sebab hukum yaitu satu nisab untuk kewajiban zakat. Zakat itu wajib, tapi zakat itu wajib kalau sudah satu nisab. Nah, itu. Nah, ternyata ada penghalang manik. Maniknya itu karena banyak hutangnya sehingga dia harus bayar hutang terlebih dahulu, ya, sebelum dia berzakat. Nah, berarti akhirnya dengan adanya bayar hutang terlebih dahulu mengakibatkan hartanya itu berkurang. Karena berkurang mengakibatkan tidak senisab. Nah, nisabnya ini adalah merupakan sebab hukum adanya kewajiban zakat. Sebabnya terhalangi oleh adanya hutang tadi. Hutang mengakibatkan tidak adanya nisab. Nah, sementara nisab adalah sebab adanya kewajiban zakat. Nah, itu. Jadi ada manik yang langsung terhadap hukum, ada manik yang terhadap sebab hukum. Kemudian ada sah dan batal. Sah dan batal ini merupakan hasil pelaksanaan hukum taklifi. Jadi begitu hukum taklifi dijalankan, maka akan ada penilaian. Penilaiannya sah ataukah penilaiannya itu batal. Jadi hasil pelaksanaan dari hukum taklifi itu ada sah dan ada yang batal. Ketika dalam melaksanakan hukum taklifi, hukum wad'inya telah terpenuhi atau tidak terdapat manik, maka pelaksanaan hukum taklifi itu dihukumi sah. Jadi pelaksanaan hukum taklifi, kemudian hukum wad'inya yaitu kaitannya dengan sebabnya, kemudian dengan syaratnya, ya, itu semuanya terpenuhi, ya, dan juga tidak ada manik, tidak ada yang mencegahnya, maka hukum taklifi yang dilakukan itu dihukumi sah. Ya. Sementara sebaliknya, ketika dalam melaksanakan hukum taklifi, ternyata hukum wad'inya itu tidak dipenuhi secara keseluruhan. Sebabnya nggak jelas, syaratnya juga tidak dilaksanakan dengan baik, ya, ada manik, maka hukum taklifinya yang seperti itu dihukumi batal, tidak bisa dikatakan sah. Kemudian yang kelima adalah azimah dan rukhsah. Istilah azimah itu diartikan sebagai sesuatu yang berlaku secara umum tanpa melihat situasi dan kondisi. Sebagai contoh misalkan kewajiban sholat bagi seorang mukallaf. Ya. Jadi azimah itu adalah sesuatu yang berlaku secara umum tanpa melihat situasi dan kondisi. Sholat itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun tetap wajib. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa itu dalam kondisi tertentu dia akhirnya tidak wajib. Makanya ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak puasa. Wajib puasa Ramadan, tetapi dia sakit. Maka karena sakit puasanya tidak wajib. Wajib puasa Ramadan, tapi dia sedang perjalanan musafir, maka puasanya tidak wajib. Wajib puasa, tetapi dia tidak mampu karena tua misalkan. Ya berarti tidak. Dia wajib puasa Ramadan, tetapi dia haid. Nah, itu namanya azimah. Ya. Jadi sesuatu yang berlaku secara umum tanpa melihat situasi dan kondisi. Ya. Situasi dan kondisi. Yaitu sholat contohnya. Sholat itu dalam kondisi apapun tetap wajib sholat. Sedang sakit, sedang habis dioperasi, tetap wajib sholat. Tapi semampunya. Kalau dia mampunya tidak mampu berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya berarti tidur miring, tidak mampu tidur miring ya berarti tidur terlentang. Tidak bisa lagi isyarah. Ya. Isyarah tidak bisa digerakkan sama sekali anggota tubuhnya. Ya berarti dengan hatinya. Ya. Tidak bisa dengan hati ya disolati. Nah, gitu. Karena tidak mungkin ada orang yang kemudian masih punya akal, masih punya nyawa, itu kemudian tidak wajib sholat, itu tidak mungkin. Karena itu ini namanya azimah, sesuatu yang berlaku umum dan tanpa melihat situasi dan kondisinya. Sedangkan rukhsah itu adalah sesuatu yang menimbulkan adanya pengecualian, dikarenakan ada suatu alasan atau uzur syar'i. Seperti contoh tadi, musafir, orang yang sedang bepergian itu boleh mengqashar sholat. Mengqashar sholat ini adalah rukhsah bagi musafir. Kenapa? Karena ada uzur, yaitu perjalanannya itu
atau masyakohnya, kesulitan atau kaitannya dengan jarak perjalanannya. Azimah dan rukhsah ini berkaitan dengan hukum taklifi dan hukum wad'i berdasarkan kesesuaian pelaksanaannya dan dalil awal yang berkaitan dengannya. Bentuk-bentuk rukhsah diantaranya adanya pembatalan kewajiban. Rukhsahnya itu pembatalan kewajiban, yaitu contohnya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sakit, ya, laki-laki yang sakit, maka bisa diganti dengan sholat zuhur saja. Jadi tidak wajib lagi sholat Jumatnya bagi laki-laki yang sedang sakit. Itu berarti dibatalkan kewajibannya. Kemudian adanya pengurangan kewajiban, dikurangi kewajibannya. Yaitu yang tadinya wajib 4 rakaat sholat zuhur, kemudian dikosor menjadi 2. Nah, ini adalah pengurangan. Nah, jadi ada pembatalan, ada pengurangan. Kemudian ada rukhsah yang kaitannya dengan diganti dengan alternatif lain, ya, dengan kewajiban lain. Itu misalkan fidyah, ya, orang yang puasa yang sudah tua gitu ya, itu bisa dikaitkan dengan fidyah, ya, diganti dengan fidyah karena orangnya sudah tua. Kemudian penangguhan kewajiban ditangguhkan, seperti contoh jamak takhir, ya, ditangguhkan. Awalnya zuhur wajib pada saat waktu zuhur masuk, maka wajib sholat zuhur. Tapi ditangguhkan, kewajibannya itu ditangguhkan sampai masuk pada waktu asar. Itu namanya penangguhan, ya, rukhsahnya itu penangguhan kewajiban. Itu contohnya jamak takhir. Kemudian ada pendahuluan pelaksanaan kewajiban. Jadi rukhsahnya itu didahulukan dalam pelaksanaan kewajibannya. Tidak di waktu yang semestinya, tapi dia didahulukan. Nah, itu rukhsah juga, contohnya jamak takdim. Ya. Jamak takdim yang kemudian sholat asar didahulukan masuk di waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, di jamak takdim, berarti waktu asalnya sholat waktu ketika asar, ya, sholat asar, itu ditarik di waktu sholat zuhur. Itu namanya rukhsah yang kaitannya dengan pendahuluan atau didahulukan. Kemudian selanjutnya ada mahkum fi. Mahkum fi itu adalah objek hukum. Ya. Objek hukum. Yaitu suatu perbuatan yang berlaku pada mukallaf yang berupa hukum syar'i. Ya. Adalah objek hukumnya. Objek hukum itu ya perbuatan itu sendiri. Karena pada zatnya itu tidak berlaku hukum. Melainkan terdapat pada perbuatan. Contoh minum minuman keras. Tidak ada hukum yang berlaku pada minuman keras. Begitu kita melihat ada minum-minuman keras, ya tidak berlaku hukumnya. Yang dilarang itu ketika perbuatan kita meminumnya itu, ya, itu yang diharamkan. Meminumnya itulah yang diharamkan. Kalau ada minuman keras, ada di meja misalnya, di suatu meja ada minuman keras, ya tidak kemudian terdapat hukum dari itu. Baru setelah ada perbuatan meminum minuman keras itu, barulah muncul hukum, ya, yang berlaku bahwa meminum itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian ada mukallaf, ya, mukallaf yang kaitannya dengan orang yang terkena beban. Jadi semua perbuatan mukallaf itu harus dikaitkan dengan hukum, baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan. Jadi dalam menjalankan syariat itu, maka mukallaf itu harus dikaitkan dengan hukum. Terkena beban apa? Apakah tuntutan wajib, atau tuntutan kaitannya dengan tegas, ya, larangan. Kemudian ada yang tuntutannya itu wajib, tapi wajibnya itu, ya kayak tadi, wajibnya itu kolektif. Apakah wajibnya per individu? Selalu tidak lain yang namanya mukallaf itu selalu perbuatannya itu dikaitkan dengan hukum. Tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya hukum. Dalam taklif, perbuatan merupakan syarat sahnya. Ulama berpendapat kaitannya dengan perbuatan yang sah sesuai dengan syariat itu. Ada 3 syarat. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang dibebankan kepadanya, sehingga mukallaf dapat melaksanakannya dengan benar. Misalkan hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, ini perbuatan yang dibebankan padanya yaitu salat, tetapi mukallaf itu harus melakukan dengan benar.
Ya, melakukannya dengan benar. Yaitu sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Kalau Kanjeng Nabi menggambarkan, sholatlah seperti kalian melihat sholatku. Ya. Kemudian ada mukallaf harus mengetahui sumber pentaklifannya. Sumbernya dari mana? Kewajiban itu sumbernya dari mana? Siapa yang mentaklif? Sehingga mukallaf itu tidak harus mengetahui secara nyata, melainkan mengetahui menurut akal sehat saja. Jika mukallaf mampu mengetahui hukum syarak baik dari diri sendiri maupun orang lain, ia sudah dianggap mengetahui. Karena ia tahu bahwa apa yang dibebankan terhadapnya dan mampu melaksanakannya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak tahu sholat 5 waktu. Kenapa kok kamu sholat 5 waktu? Ya karena saya mengikuti ulama. Nah, gitu. Tuh, kamu tahu nggak sholat 5 waktu itu apa? Enggak. Nah itu nggak boleh. Jadi harus tahu sholat 5 waktu itu apa. Berapa saja. Caranya bagaimana. Itu harus tahu. Di samping memang ada guru. Ya, di samping ada kiai, ada ustadz. Tapi diri kita itu harus mengetahui apa dari apa yang dibebankan kepada kita, kita harus tahu. Selanjutnya, perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf memungkinkan untuk dikerjakan. Atau seorang mukallaf itu kiranya mampu untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Nah, pernyataan ini ada dua kemungkinan. Tidak sah apabila terdapat sesuatu yang mustahil, dan tidak sah apabila membebankan mukallaf pada sesuatu yang membuat orang lain melaksanakan perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan. Kaitannya dengan tidak sah apabila terdapat sesuatu yang mustahil, maksudnya gini, mustahil secara akal seperti sesuatu yang tidak mungkin ditemukan atau dilakukan secara akal manusia. Contoh, perintah untuk terbang. Terbang kamu. Nah, ini perintah ini. Perintah kepada mukallaf, ya, disuruh terbang tanpa menggunakan alat apapun. Perintah itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia dan tidak masuk akal. Ya, ini tidak sah yang seperti ini. Ya, tidak sah. Perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena mukallaf tidak mampu. Ya, orang tidak mungkin ada orang terbang itu. Kalau burung iya, ya, kalau burung iya. Tapi kalau manusia tidak mungkin tanpa ada alat-alat tertentu tentunya. Kalau pakai naik pesawat, ya, naik helikopter dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi kalau tanpa alat apapun ya tidak mungkin dong. Dan ini tidak sah, ya. Karena sesuatu yang akan diperbuat itu sesuatu yang mustahil. Kemudian juga tidak sah apabila membebankan mukallaf terhadap sesuatu yang membuat orang lain melaksanakan perbuatan. Contoh, tidak dibebankan kepada seorang agar ibunya selalu bersedekah, agar suaminya mau pergi ke masjid, atau temannya mau melaksanakan sholat. Itu tidak bisa. Tidak bisa dibebankan kepada seseorang agar ibunya selalu bersedekah. Karena semua yang ditaklifi itu terhadap mukallaf yang bersifat khusus, itu dinamakan memberi nasihat dan melaksanakan nahi mungkar. Jadi bukan perintah ya, tapi nasihat, memberi nasihat, dan perintah, memberi nasihat atau melaksanakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah subjek hukum. Kalau yang tadi mahkum fih itu adalah objek hukum, kalau mahkum alaih itu adalah subjek hukum. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat. Mahkum alaih itu adalah orang mukallaf yang terkena beban, yang dibebani hukum, karena dialah yang melakukan perbuatan hukum itu untuk diterima atau ditolak dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah. Itu mahkum alaih, yang subjeknya yang mana dulu, siapa dulu, ya tidak semua orang Islam yang kemudian terkena. Kayak tadi puasa Ramadan itu wajib, bagi siapa yang wajib. Nah, sehingga ada khusus kepada siapa ciri-ciri orang yang terkena beban kewajiban untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan itu. Kemudian perbuatan mukallaf menyangkut hukum syar'i dan disyaratkan si mukallaf itu untuk mensahkan taklifnya menurut syariat. Ini menyangkut kaitannya dengan hukum syar'i dan disyaratkan si mukallaf itu untuk mensahkan taklifnya menurut syar'i. Yaitu orang wajib sholat dan dia harus menyempurnakan perbuatan sholatnya itu. Harus menyempurnakan, mensahkan perbuatannya itu. Kalau tidak, dia terkena dosa. Kemudian mengenai sahnya pemberian kepada mukallaf, dalam syarat disyariatkan dua syarat.
Yang pertama, mukallaf itu dapat memahami dalil dari pentaklifannya itu. Maksudnya, dia mampu memahami undang-undang yang dipaksakan kepadanya itu, yaitu dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kemudian mukallaf adalah ahli tentang tanggung jawab. Dia dianggap sebagai orang yang kompeten, sebagai orang yang mampu memikul tanggung jawab untuk melakukan perbuatan tadi. Nah, kaitannya dengan ini terbagi menjadi dua. Ada yang ahli wujub, ya, ahli wajib, dan ada ahlul ada, yaitu ahli bertindak. Kaitannya dengan ahli wajib, tindakan seseorang itu tetap mempunyai hak dan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Sementara ahli yang bertindak, yaitu baiknya tindakan si mukallaf itu yang menurut yang dalam syariat itu ialah baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Contoh kalau yang tadi yang ahli wajib adalah laki-laki maupun perempuan, anak-anak yang anak-anak atau mumayyiz atau balik dan orang gila sekalipun. Nah, itu sifatnya wajib ahlul wajib, ya. Misalkan zakat fitrah, nah, itu kan zakat fitrah itu tidak memandang laki-laki perempuan, tidak memandang udah balik atau tidak tamyiz, orang gila sekalipun, ya. Itu tetap wajib dizakati. Ya, tapi kalau yang ahli bertindak itu puasa, haji, itu orangnya itu ya tidak bisa kemudian berpuasa itu tanpa ada unsur balik, itu nggak bisa. Haji juga sama. Dan semua perbuatan yang diwajibkan lainnya. Kemudian ada keadaan seseorang kepada keahliannya. Ada orang yang dinisbatkan kepada keahlian yang diwajibkan. Ya. Yang pertama dijelaskan pada orang yang ahli wujub, yang dipunyainya itu kurang dan setelah diperbaiki maka barulah mempunyai hak. Ya. Janin yang masih dalam perut ibu contohnya. Dia mempunyai hak untuk tetap mendapatkan waris maupun wasiat. Tetapi bagian tersebut tidak diwajibkan bagi janin itu. Bagiannya. Tapi dia tetap menerima waris, tapi bagiannya itu tidak bisa diberlakukan kepada janin itu karena belum lahir masalahnya. Kemudian keadaan seorang dinisbatkan kepada keahlian bertindak, terbagi menjadi 3, yaitu pada mulanya dia tidak ahli bertindak seperti anak-anak pada masa anak-anak maupun orang gila dalam usia kapan saja. Kemudian ada orang yang kurang ahli dalam bertindak, yaitu orang yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Ya. Orang yang sudah tamyiz tapi belum balik. Contoh, ada orang anak usia 7 tahun. Dia sudah pinter. Bacaan sholatnya sudah fasih. Tata cara sholat sudah paham. Ya. Dia melakukan sholat. Bisa. Tapi kurang ahli. Ya. Kurang ahli dalam bertindak. Kenapa? Karena dia belum balik. Kemudian ada orang yang sempurna keahliannya dalam bertindak. Maka digolongkan sebagai orang yang berakal dan orang yang balik. Jadi ada yang mulanya dia tidak ahli bertindak, yaitu anak-anak yang pada masa anak-anak, kemudian orang gila yang dalam usia kapan saja, itu tidak diberlakukan karena dia tidak ahli bertindak. Atau kurang ahli dalam bertindak. Sudah tamyiz, tetapi dia belum balik. Kemudian ada orang yang memang sempurna dalam bertindaknya, yaitu yang akil dan balik, sempurna perbuatannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan materi kaitannya dengan hukum taklifi dan hukum wad'i. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.